Hari ini, mari kita belajar firman Tuhan dengan judul Permintaan Bapa yang Terakhir. Bapa telah datang ke bumi ini dan menjalani pekerjaan Injil selama 37 tahun, sesuai dengan nubuat Daud. Menelepon terakhir sebelum dia naik ke surga. Itu terakhir kali untuk saya mendengar suara Bapa di atas bumi ini. Bapa meninggalkan pesan yang sederhana kepada saya. Apa yang harus kita lakukan di atas segala hal lain adalah memberitakan Injil dengan rajin. Sesudah dia memberikan tugas itu kepada saya, dia menutup teleponnya. Suara itulah suara Bapa yang terakhir yang saya dengar di atas bumi ini. Bapa berkata, semuanya akan lancar dari sekarang. Dengarkanlah firman Ibu baik-baik dan beritakanlah Injil dengan rajin. Karena Bapa terus berkata kepada saya bahwa Injil ini akan diberitakan ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya selalu menyimpan firman-firman ini di dalam hatiku. Saya berkata dalam hati, Bapa sudah membuat segalanya akan menjadi lebih baik sebelum dia naik ke surga, jika kita rajin bekerja. Di dalam kitab Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes, semua 4 kitab Injil, apa yang tertulis di akhir dari kitab-kitab Injil itu? Beritakanlah Injil kepada semua bangsa di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Firman yang sama ini sudah ditinggalkannya 2000 tahun yang lalu. Pada zaman ini juga kita mengikuti jalan yang sudah dinubuatkan, yang ditunjukkan Bapa dan Ibu. Bapa sudah meninggalkan pesan dan Ibu mementingkan pesan itu. Pergilah ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Masih ada banyak domba yang belum masuk kandang ini. Injil harus diberitakan di Samaria dan sampai ke bumi dan dicari. Setelah itu kita akan ke surga. Karena itu, setiap kali saya bertemu dengan saudara-saudari, saya hanya menyampaikan firman yang saya dengar dari Bapa. Segalanya sudah disediakan dan akan lancar dari sekarang. Yang harus kita lakukan hanyalah memberitakan Injil dengan keras. Di antara ajaran-ajaran yang diberikan Bapa kepada saya, ada firman ini. Lebih baik menjadi orang baik daripada mencari orang baik. Memang baiknya kita mencari banyak orang baik, tetapi Bapa lebih menginginkan kita semua menjadi orang yang baik. Saudara-saudari, siapakah orang yang baik menurut Alkitab? Hari ini, mari kita cari tahu itu melalui Lukas. Lukas pasal 10 ayat 28 kita baca. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Itu berarti, menurutmu, siapakah orang baik di antara ketiga orang itu? Ayat 37 kita baca. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Dengan memikirkan firman Bapa, lebih baik menjadi orang baik daripada mencari orang baik. Kita sedang membaca firman Lukas pasal 10. Orang di dalam ayat ini adalah orang yang paling diinginkan Bapa. Orang Lewi melewati orang yang sudah kena rampok. Seorang imam juga melewatinya.
tetapi seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Karena dia sedang dalam perjalanan, ada tempat tujuannya dan rencana perjalanannya yang telah direncanakannya. Namun, dia tidak peduli dengan rencana perjalanannya. Dia mengesampingkan jadwalnya dan mencurahkan uang dan tenaganya untuk menyelamatkan hidup. Yesus bertanya, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Siapakah orang yang terbaik di antara ketiga orang itu? Jika melihat orang yang baik, bukankah itu adalah orang Samaria, orang yang ketiga? Dia sudah berusaha banyak untuk menyelamatkan jiwa yang sekarat itu. Tentang usahanya itu, Yesus berkata, orang inilah orang yang paling baik dan benar di antara ketiga orang itu. Pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara-saudari, di antara banyak kaidah di dunia ini, ada kaidah angka. Di antara angka-angka, angka berapa selalu sama dengan 0, walaupun dikalikan dengan angka yang besar. Itu adalah 0. 0 dikali dengan 1 sama dengan 0. 0 dikali dengan 10 sama dengan 0. 0 dikali dengan 1000 sama dengan 0. 0 dikali dengan 100 juta hasilnya berapa? Hasilnya 0. 0 dikali dengan 1 miliar sama dengan 0. Untuk hasilnya berbeda. Apakah yang harus diubah? Saudara-saudari, kita bisa menganggap kitalah 0 dan keadaan kitalah angka yang dikalikan itu. Ada orang yang berada dalam satu keadaan yang disebut 1. Ada orang yang berada dalam keadaan 100. Dan ada yang berada dalam keadaan baik, yang disebut 1000 atau 10.000. Meskipun begitu, jika kita adalah 0, apakah kita bisa mendatangkan hasil yang baik dengan keadaan-keadaan itu? Jika kita adalah 0, kita tetap akan mendatangkan hasil 0, walaupun keadaan di sekitar kita sangat baik dan bagus. Kalau begitu, apa yang kita lakukan? Supaya keadaan yang baik itu berubah memiliki keadaan yang baik. Apakah yang harus berubah? Kita yang disebut 0 itu harus diubah. Bukankah begitu? Jika kita tidak dilahirkan kembali, tidak diubah, dan tidak diperbaharui, kita tidak mungkin mendatangkan hasil yang indah, yang dikehendaki Tuhan, walaupun Tuhan memberikan banyak karunia dan keadaan yang baik kepada kita. Oleh karena itu, Yesus berkata, perbuatlah demikian. Semua umat manusia ditakdirkan untuk mati, dan adalah para malaikat yang telah berbuat dosa di surga dan diusir sampai ke bumi ini. Orang-orang ini akan mati semuanya jika aku membiarkan mereka. Bagaimana aku bisa menyelamatkan mereka? Saudara-saudari, banyak anggota Sion kita sudah lepas dari angka 0. Jika 0 diubah dan setidaknya menjadi 1, dilahirkan lagi dan menjadi baru, angka 10.000 bisa memiliki arti 10.000. Dan angka 100 juta bisa memiliki arti 100 juta. Berapa hasilnya jika kita menjadi 2 atau 5, bukan 1? Bukankah hasilnya pasti lebih besar? Karena kita terus dilahirkan kembali menjadi lebih besar dan menjadi orang yang serupa Tuhan sesuai keinginan Tuhan. Banyak jiwa yang ada di sekitar kita mulai kembali kepada Tuhan. Di Lukas pasal 10, seorang Samaria menghadapi suatu keadaan langka dalam perjalanannya. Dia seorang petualang yang bisa melanjutkan perjalanannya tanpa memperhatikan orang yang sekarat itu. Tetapi dia tidak mengabaikan orang yang sekarat itu. Dia sudah tahu orang itu akan mati jika dia meninggalkannya. Demikian juga orang-orang di sekitar kita. Secara rohani, mereka semua jiwa-jiwa yang sekarat jika kita meninggalkannya.
Sama seperti lampu ini, Bapa sudah memasang semua kabel listrik dan juga menghubungkan kabel dari tiang listrik ke rumah. Dia hanya meminta kepada kita hidupkan saklarnya. Sejak kita menghidupkan saklarnya, lampu-lampu itu menjadi terang. Untuk dunia yang gelap menjadi dunia yang terang. Bapa telah membuat segalanya mungkin. Dia membuat segalanya mudah bagi kita. Untuk anggota keluarga Sion bisa bergiat dalam penginjilan, Tuhan meratakan segala jalan itu. Walaupun begitu, Injil tidak diberitakan dengan sendirinya. Di balik itu, kita perlu berubah. Mari kita baca firman tentang hal ini di Lukas, pasal 19, ayat 12. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua itu dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Di dalam perumpamaan tentang mina ini, ada orang yang menerima 10 mina dan menghasilkan 10 mina lagi, dan ada yang menerima 5 mina dan menghasilkan 5 mina lagi. Dengan angka 0, angka asli kita tidak bisa menghasilkan angka lain walaupun kita dikalikan dengan angka berapapun. Tetapi ada orang yang mengubah ke dalam 10 mina atau 5 mina. Mengapa itu berubah? Itu karena mereka dilahirkan kembali. Oleh karena itu Yesus telah berkata di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3, sesungguhnya jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan Tuhan. Kita harus berubah sekarang. Di Roma pasal 12 ayat 1 ada tertulis, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2 kita baca, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi bagaimana melakukannya? Berubahlah oleh pembaruan budimu. Tidak seperti kemarin, tetapi harus serupa dengan Tuhan lebih lagi hari ini. Kita harus berubah besok lebih banyak lagi, dan lusa lebih banyak lagi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apakah hal yang menyenangkan Tuhan? Sama seperti yang kita baca tadi di Lukas pasal 10. Tuhan mau kita menjadi orang yang baik. Bukan seperti orang Lewi, dan bukan seperti seorang imam yang melewati orang yang sekarat, tetapi seperti orang Samaria yang menyelamatkan hidup. Dia menyuruh kita
berusaha untuk menjadi orang yang peduli dan menyelamatkan orang yang sekarat. Bukankah Yesus sudah berkata, "Perbuatlah demikian"? Jadi, di Roma pasal 12 sudah tertulis, "Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan." Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kita tetap menjadi nol, dengan pandangan dari peran atau nilai yang sama dari hari kemarin. Mengubahnya dari 0 ke 1, dari 1 ke 2, dan 2 ke 3. Jika kita menjadi angka 100, kita berada dalam keadaan dan suasana apapun. Kita bisa mendatangkan hasil 1000 dan juga 10.000, bukan? Jadi, hari ini saya mengingat sekali lagi firman Bapa. Lebih baik menjadi orang baik terlebih dahulu daripada mencari orang baik. Sama seperti orang Samaria tersebut, mari kita mengasihani 7,7 miliar orang di bumi ini. Dan mari kita beritakan perjanjian baru dengan rajin untuk mempertobatkan mereka sebagai orang baik supaya mereka juga bisa diselamatkan. Saya harap kita semua sanggup hidup dengan keindahan dan karunia kehidupan yang seperti itu. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.